Jadi, Tiongkok sekarang melakukan hal paling menyeramkan yang pernah ada di planet bumi. Dan aku berharap ini hanya berlebihan saja. Dan sementara semua orang sekarang sedang fokus pada Trump yang pergi ke Tiongkok bersama semua eksekutif besar dan semua pria, dan ya ampun, tidak ada wanita yang duduk di meja itu. Dan siapa yang benar-benar peduli? Ada hal lain yang terjadi di sana, yang jauh, jauh, jauh lebih mengkhawatirkan. Apalagi mengingat fakta bahwa sekarang mereka sedang membicarakan kemungkinan perjanjian dagang antara kedua negara ini. Dan aku tidak tahu, semuanya terasa agak aneh. Tapi aku akan membiarkan kalian menonton ini, dan kalian beritahu aku bagaimana perasaan kalian jika kalian hidup di bawah tingkat pengawasan yang begitu intens. Ingat, Tiongkok, seperti yang kita tahu, adalah negara komunis. Dan orang-orang di luar sana merayakan komunisme, bla bla bla, tapi mereka lupa apa arti sebenarnya. Astaga, apakah ini benar-benar salah satu hal paling menyeramkan dan terburuk yang pernah aku lihat? Oke, mari kita mulai. Ya ampun. Big Brother sedang mengawasi. Benar-benar ada kamera di mana-mana di Beijing. Kami sedang berada di luar stasiun Hadian, dan aku bisa menghitung setidaknya 20 kamera di sudut ini. Bahkan di Beijing, mereka telah menambahkan 1.500 kamera hanya tahun ini saja. Mereka melihat segalanya. Tidak ada yang menyeberang sembarangan di sini karena mereka bisa langsung mendapat tilang. Bahkan, sopir kami parkir secara ilegal selama 2 menit dan dia mendapat pesan di ponselnya bahwa dia kena tilang sekitar $40 Amerika Serikat karena mereka melihatnya lewat kamera. Sekarang, ada pertanyaan nyata tentang apa tujuan PKT dalam pelacakan warga dan penilaian sosial. Mereka bilang tujuannya agar semua orang merasa aman. Kamera-kamera ini mengawasi setiap menit. Mereka ada di mana-mana. Dan memang benar-benar di mana-mana teman-teman, kalian tidak mengerti. Lihat video ini. Sekarang aku sudah terlalu jauh mendalami ini. Aku benar-benar ketakutan. Oke, jika kamu melakukan sesuatu yang salah, wajah dan detailmu akan ditampilkan di lingkunganmu untuk semua orang lihat. Ini dikelola melalui ID digital, AI, kamera, dan skor kredit sosial. Itulah sebabnya kamu tidak akan terkejut mendengar bahwa orang-orang di Inggris panik karena ada pihak yang ingin menerapkan identitas digital. Karena ini terasa seperti sesuatu yang distopis, benar-benar menyeramkan, menjijikan, dan memuakkan. Bayangkan kemanapun kamu pergi, kamu tahu kamu sedang dilacak. Maksudku, bahkan di tempat kerja. Mantap. Aku nggak tahu apakah kalian mengerti, tapi ini bilang kalau penghitung waktunya sekarang mulai berjalan, karena pekerjanya sudah meninggalkan mejanya sebentar. Jadi dia mungkin akan dapat potongan gaji. Tunggu, ini akan berubah dari merah ke hijau. Astaga. Ngomong-ngomong, inilah yang orang-orang inginkan saat mereka bilang bahwa komunisme kembali, bahwa komunisme kembali. Ini benar-benar menakutkan. Sekarang, sekali lagi, untuk bisa masuk atau keluar dari sekolah, kamu harus memverifikasi dengan ID digital wajib melalui kamera pengenalan wajah. Mereka benar-benar melacak segalanya. Dan inilah negara yang sekarang sedang dibicarakan orang soal apakah akan ada perjanjian perdagangan bebas yang baru. Tapi maksudku, apa? Aku benci memikirkan bahwa ada tempat di dunia ini. Tapi kemanapun kamu pergi, kamu selalu dilacak. Maksudku, itu gila. Itu gila, itu gila. Menurutku ini adalah isu terbesar di sini. Seperti inilah yang benar-benar dialami oleh orang-orang ini. Kamu melihat sekeliling, kamu bisa merasakannya. Beberapa di sana. Beberapa di sana. Beberapa di sana, di kejauhan. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Ini terlihat seperti mimpi buruk cyberpunk buatan AI. Tapi ini bukan buatan AI. Ini nyata. 因为您的违法行为涉入取证，请车辆立即驶离。深圳空中交警巡逻提醒您：深南中路公交车等为12小时专用车道，社会车辆禁止占用。因为您的违 Secara harfiah, ada pengeras suara yang berkata, "Hai, Anda telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Kami sedang mengawasi Anda. Ini adalah pengingat. Silahkan segera pindahkan kendaraan Anda." Ya ampun, astaga. 车取证，请车
Tentu saja itu di Tiongkok, sebuah negara yang sangat didorong oleh totalitarianisme berteknologi tinggi. Pada dasarnya, itu membuat setiap film distopia menjadi tiruan yang tidak lagi relevan. 请戴好头盔，不闯红灯，不走，请尽快驶离。违法停车将予以抓拍。 Secara harfiah, ada drone yang berteriak padamu di seberang jalan setiap kali kamu melakukan sesuatu yang ilegal. Aku merasa mual. Aku merasa mual. Sangat menakutkan membayangkan bahwa beginilah masa depan akan terlihat. 人交警空中巡逻。 Sekilas ini terasa sangat menyeramkan dan aneh. Sekelompok penjilat di X benar-benar menyukainya dan mengejek orang Amerika karena menganggapnya aneh. Pindahlah dari jalur bus. Orang Amerika, wah, distopia yang menakutkan. Orang Amerika menganggap itu distopia hanya karena memperingatkan dan menindak pelanggaran hukum. Ya, Tiongkok hanya menindak pelanggaran hukum. Sementara itu, Aku benar-benar tidak habis pikir dengan kebodohan orang-orang yang tidak mengerti dan bahkan tidak berpikir sejenak bahwa, entahlah, mungkin komunisme itu berbahaya dan buruk untukmu. Kamu benar-benar tidak bisa bersembunyi dimanapun. Amerika lahir dari gagasan tentang kebebasan. Kita menginginkan kebebasan. Negara-negara juga menginginkan kebebasan. Namun, masih saja ada orang-orang yang benar-benar bodoh di luar sana yang sungguh-sungguh berpikir bahwa ini adalah hal yang baik. Di dunia mana hal seperti ini dianggap baik? Oke, mari kita tonton ulang. Ya ampun. It takes you to find me. Thank you very much. ayo, 身份证，以及他所经过，比方说在过去一周，我们回溯他的行经路程，我们也做了像人和车的匹配，那同时在人上匹配还包括亲属关系匹配，然后是你经常接触人员之间匹配，就是当摄像机布到就或者我们传感器布到一定密度的时候。 Jadi, apa yang terjadi di sini adalah sebuah demonstrasi pada tahun 2017. 2017, oke. Jadi ini hampir 10 tahun yang lalu. Pihak berwenang Tiongkok berhasil menemukan dan menangkap seorang reporter BBC di kota Guiwangja dalam waktu kurang dari 7 menit hanya dengan menggunakan satu foto dan sistem pengenalan wajah mereka yang sangat luas. Pada tahun 2017, ini adalah latihan yang sudah diatur untuk menunjukkan kemampuan sistem pengawasan Skynet milik Tiongkok, yang mengintegrasikan ratusan juta kamera CCTV dengan kecerdasan buatan dan basis data identitas nasional. Sistem ini bekerja secara real-time, memungkinkan pihak berwenang mencocokkan wajah yang tertangkap kamera dengan catatan identitas pribadi dan melacak pergerakan melalui kamera-kamera yang saling terhubung hampir seketika. Hal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. sementara mereka secara harfiah memberikan hukuman seumur hidup kepada orang-orang yang hanya mengkritik pemerintah secara ringan, di mana mereka melarang mereka naik pesawat, menggunakan transportasi umum, mengakses layanan perbankan, mendapatkan pekerjaan, bahkan melarang anak-anak mereka mendapatkan tempat di sekolah. Hanya menindak pelanggaran hukum. Berapa lama lagi sampai kita benar-benar melihat tingkat pengawasan yang mengganggu seperti ini di negara-negara barat? Jika Anda pikirkan ini adalah contoh sempurna dari masalah, reaksi, solusi. Pemerintah secara sengaja mendatangkan sejumlah besar orang yang cenderung melakukan kejahatan dari negara asing. Mereka dengan sengaja membiarkan masyarakat yang dulunya berfungsi dengan baik dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi menjadi rusak dan berubah menjadi tempat yang penuh kejahatan serta rendah kepercayaan. Dan masyarakat pun menuntut otoritarianisme ala Blade Runner untuk memperbaiki semuanya. Memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah yang sama yang menyebabkan masalah itu sejak awal. Bagaimana mungkin ada orang yang waras berpikir bahwa pengawasan terus-menerus terhadap Anda selama 24 jam 7 hari seminggu, sehingga Anda tidak bisa pergi kemanapun tanpa tertangkap? Ingat, pada tahun 2017, mereka butuh 7 menit untuk menemukan seseorang. Jadi, pikirkan, seberapa cepat dan efektif mereka bisa melakukannya sekarang. Setiap kesalahan yang kamu buat, apapun yang kamu pikir bisa kamu lakukan diam-diam, semuanya terekam kamera, terdokumentasi. Dan selalu ada seseorang yang mengawasi. Selalu ada seseorang yang siap datang dan mengambil tindakan. Aku merasa tidak enak badan. Maksudku, aku tidak peduli soal perdagangan dengan Tiongkok. Aku juga tidak peduli kalau Trump ada di sana. Menurutku ini adalah isu terbesar. Inilah yang sedang didorong oleh banyak orang. Dan lagi, di Inggris, soal identitas digital, kamu dengar mereka terus mendorong itu. Dan kamu berpikir, ya ampun, inilah yang mereka inginkan. Ini benar-benar yang mereka inginkan. Sebuah sistem otoriter distopis di mana setiap hal dipantau. Setiap hal dipantau. Kamu tidak akan bisa masuk ke rumahmu sendiri. Mereka akan bisa mengawasi benar-benar semua yang kamu lakukan. Semuanya akan didokumentasikan. Siapa yang waras yang mau hal seperti itu? Seseorang tolong jelaskan masalah ini. Terima kasih atas perhatian Anda.